Saya hadir lagi ya, saya coba, share layar saya, bismillah. Semoga kali ini sukses. Bagaimana? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, ya udah alhamdulillah Alhamdulillah. berarti tadi, sistemnya kali ya, kadang begitu ya, kadang begitu memang. Baik para siswa, saya menuju ke titik berat dan kesetimbangan sebenarnya yang betul tuh keseimbangan ya, tolong nanti diperbaiki ya catatannya, yang betul tuh keseimbangan ya informasinya. Baik nanti catatan saya akan saya rubah semuanya nih. Keseimbangan benda tegar. Kita mulai dari titik berat dulu ya. Saya menulis, setiap benda di bumi itu mempunyai berat, dan berat suatu benda itu dapat dianggap terkonsentrasi di suatu titik yang dinamakan pusat gravitasi atau titik berat. Jadi pengertiannya begini ya, saya berikan ilustrasi. Kalau misalkan kalian punya batang kayu ya, batang kayu bebas begitu, ini panjangnya 2 meter gitu. Lalu kalian coba gantung ya batang kayu ini mestinya, panjang kali lebarnya sama ya, ini karena licin aja pet saya, jadi saya nggak bisa gambar dengan, dengan bagus atau dengan presisi gitu ya. Kalau misalkan kalian gantung ya, kalian gantung di tali, di posisi di sini misalkan. Nah gitu, ini kalian gantung gitu. Misalkan ini, 0,5 meter, lalu yang sebelah sini itu 1,5 meter. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu pasti dia akan mengguling ya, pasti posisinya akan seperti ini nih. Pasti akan seperti ini nih. Nah, seperti ini posisi posisi dia tuh, pasti akan seperti ini nih, ya. Artinya kalau posisi seperti itu, artinya benda ini tidak setimbang ya, tidak setimbang rotasi karena dia bisa berotasi. Nah kalau, kemudian tali gantungan itu kamu geser di ujung sebelah sini, sama gitu ya. Misalkan, ini juga sama 0,5 ya, 0,5. Sama juga, dia akan menggantungnya itu akan berubah posisinya seperti ini nih ya. Jadi akan mengguling, nggak seimbang, itu dinamakan dia nggak seimbang. Nah beda halnya kalau kamu gantungnya pas di tengah gitu ya, saya pakai hijau ya, pas di tengah sini. Nah pas di tengah ini, maka pasti kamu akan dapatkan hasil, ini 1 meter ya, ini 1 meter ya. Hasil yang kamu dapatkan adalah kayu itu akan betul-betul dalam keadaan seimbang, dalam keadaan dia, rata dengan sumbu X dan sumbu Y dan tidak miring-miring seperti ini, seperti yang posisi biru ini atau posisi merah ini. Nah, itu yang namanya keseimbangan titik berat. Jadi, titik berat, suatu benda itu terkonsentrasi di pusat masanya, ya di pusat massa. Jadi kalau bentuknya itu kotak, bentuknya itu segi pakai merah saja ya, bentuknya itu persegi panjang seperti itu, maka konsentrasi massa itu terpusat di tengah seperti ini, ya di tengah. Jadi di pusat diagonalnya. Ini kalau kita tarik diagonal ya, alah licin ya. Saya tarik diagonalnya, mohon dipahami ya, ini licin pet saya. Nah itu pasti titik berat itu ada di bagian, pusat diagonalnya, perpotongan diagonalnya. Sehingga biasanya kita gambar titik berat itu seperti ini. Nah, di pusat masanya. Itu kalau dikatakan benda itu adalah homogen, benda itu adalah homogen. Nah, saya pernah menerangkan ya, kalau heterogen atau dia berisi campuran dari bahan-bahan lain, materi-materi lain yang massa jenisnya itu berbeda, maka jelas tidak di tengah seperti yang saya ajarkan sekarang. Oke ya. Jadi sementara yang kita anggap pada, semua benda yang kita pelajari ini adalah homogen. Jadi isinya itu sama semuanya, homogen itu sama semuanya. Materi partikel penyusunnya itu sama. Jadi kalau kayu, kayu, selulosa kan kayu itu, kalau kayu, kayu semuanya. Kalau besi, besi semuanya. Kalau aluminium, aluminium semuanya. Kalau kertas, ya kertas semuanya. Bukan campuran ya. Semoga itu dipahami. Oke, dari, poin A ini, ilustrasi yang saya gambarkan ini sudah bisa dipahami? Sudah ya, kayaknya nggak ada yang perlu kita Iya, Bu. jelajahi. Baik, saya menuju ke ini ya, titik berat benda.
Nah, titik berat benda, berbagai benda yang akan kita bahas nanti ada benda berbentuk panjang. Panjang itu berarti hanya satu sisi saja, satu dimensi, ya panjang gitu. Ya, jadi satu dimensi, bisa berbentuk luasan benda itu, jadi, 2 dimensi ya, seperti ini, ada panjang, ada lebar, tapi tebalnya nggak ada gitu. Kertas misalkan, karton misalkan, itu dua dimensi ya, atau istilahnya apa ya, iya 2 dimensi ya, dan benda ruang atau benda berbentuk volume, jadi 3 dimensi. Jadi ada panjang, ada lebar, dan ada tebalnya, ada tingginya. Jadi nah seperti ini nih ya, benda berbentuk ruang. Kita akan nanti coba membedah satu persatu, tetapi yang akan kita pelajari ini adalah benda-benda yang bentuknya itu terukur, jadi bentuknya khusus, bentuknya yang setiap hari kita lihat. Yang bisa dihitung volumenya, bisa dihitung luasnya, bisa dihitung panjangnya gitu ya. Bukan benda seperti ini misalkan, benda, seperti ini kertas tapi disobek-sobekan kertas, itu bukan seperti itu yang kita maksud ya. Semoga paham ya? Jadi benda-benda yang memiliki bentuk yang khusus ya, atau benda-benda dengan bentuk yang kita kenal selama ini. Nah, saya bagi 3, jadi ada berbentuk panjang, contohnya ini ya yang berbentuk panjang. Contohnya ini panjang garis lurus AB, panjang AB maka titik beratnya ada di tengah batang, di tengah panjang garis tersebut gitu loh. Maka oh ya, titik berat itu simbolnya Y0 ya, Y0. Disebut 0 itu karena memang tidak ada, atau di situ terletak keseimbangan di sana. Sebenarnya titik berat itu ya simbolnya adalah Z0 yang terdiri atas koordinat X0, Y0. Ini adalah titik berat. Kalau kita memahaminya dia 2 dimensi ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, maka Z0-nya di mana? Misalkan ini ada benda panjang seperti itu, maka Z0-nya ya di tengah sini. Nah, ini adalah Z0 yang terdiri atas X0, Y0 gitu loh ya. Ini adalah X0-nya dan ini adalah Y0-nya, gitu maksudnya. Ya. Nah, kita kembali ke catatan saya ini ya. Jadi kalau garis lurus, titik beratnya itu di tengah. Kemudian kalau busur lingkaran titik beratnya itu perbandingan antara, apa namanya, ini panjang AB, ini busur ya, dipotong di bagian sini ya, dipotong di bagian sini. Ini kan kalau lingkaran penuh tuh seperti ini ya, jadi hanya di bagian tertentu saja gitu ya, nah cuma segini aja, namanya busur lingkaran ya. Nah ini apa namanya AB ya, lupa saya ya, lupa saya. Nah ini AB, panjang AB dibagi dengan busur AB, panjang AB ini dibagi dengan busur AB. Kemudian kalau setengah lingkaran berarti ini ya, kalau kita hitung itu titik beratnya adalah 2R per Pi. Jadi kita hitung 2R dibagi dengan 3,14. Ini kira-kira ketinggiannya ada di sini. Jadi tidak di tengah persis itu tidak. Agak turun ke bawah ya, agak turun ke bawah. Itu benda yang berbentuk panjang. Nah, para siswa untuk skala SMA bahkan untuk masuk ke SBMPTN tuh biasanya yang sering sekali dikaji itu adalah yang berbentuk garis lurus. Jadi sementara garis lurus nanti kita buat contoh sampel soalnya ya. Kemudian sebentar ya. Benda yang berbentuk panjang atau barangkali ada yang mau disampaikan sebelum saya mengalihkan ke panjang? Luas ya, sorry luas. Nggak ada? Baik, saya menuju ke luas ya. Para siswa ini benda-benda yang berbentuk luas, saya mengumpulkannya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juring ya, juring lingkaran, maka letak titik beratnya ada di posisi ini ya. Tapi ini jarang sekali kita olah ya, jarang sekali kita olah. Yang kita olah adalah yang ini, setengah lingkaran dan selimut setengah lingkaran. Setengah lingkaran, jadi titik berat posisi Z itu ada pada 4R per 3Pi ya. Kemudian itu titik beratnya, kalau selimut setengah lingkaran,
titik beratnya ada di setengah R. Jadi dia keluar dari luasannya ya, tidak ada di tengah sini itu tidak, tetapi dia agak masuk ke dalam. Jadi keluar dari luasan lingkarannya tersebut. Kemudian selimut limas, itu jadi selimut limas itu maksudnya, dia bukan bangun ruang, tapi bangun luas ya, berupa selimut tapi berbentuk limas. Itu Y0-nya atau titik beratnya ada di sepertiga tinggi. Jadi kalau, ini tingginya maka daerah ini dibagi 3 ya, berarti sekitar di daerah sini nih, gitu. Selimut kerucut juga seperti itu, selimut kerucut dia ada di sepertiga tinggi. Jadi kalau tingginya sekian maka dia ada di posisi sebelah sini. Ya. Baik, dari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya Bu, ya silakan. Bu, saya mau tanya Bu. Ya, Kalau ya, ya. yang untuk kayak begini nih, yang untuk dari titik seimbang itu cuma perlu Y-nya aja, kan nggak harus dari X-nya gitu. Bisa diulang nak? Saya nggak dengar suaranya. Bisa diulang lagi? Mohon maaf. Benda-benda yang kayak gini, yang batang atau luas gini ini cuma perlu cari Y aja ya untuk nyari itunya atau titik beratnya. Oh, enggak juga sih. Kan kita melihatnya itu dari X dengan Y sebenarnya. Ini kita melihatnya kalau seandainya dia ada di X sama dengan 0 gitu loh, nah. Tapi nanti kita juga belajar itu mencari X0-nya di mana gitu. Ini sementara dia ada di pusat. Jadi contohnya ini ya, contohnya saya kasih sampel contoh aja ya. Nah ini ya, contohnya paling gampang tuh ini ya nak ya. Maksudnya itu dia sumbu X-nya kalau ini ya, maksudnya sumbu X-nya di sebelah sini, sumbu Y-nya di sebelah sini, gitu loh. Nah, terus ini X-nya. Kalau misalkan dia posisinya itu digeser ya, misalkan digeser begini ya, ini X-nya ya, lalu ini, AB ini, batang ini saya tarik ke sana ya, nah begitu ya. Ini koordinatnya misalkan 1, lalu ini koordinatnya misalkan 5 gitu ya, ini posisi ada di 4. Maka titik beratnya tetap di tengah di sini. Nah, berarti letak titik berat itu yang ini disebut sebagai Z0 itu adalah posisi tengah antara 1 dengan 5 kan? 3,4. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini hanya ilustrasi gimana? Gimana silakan. Ya Bu, ya Itukah Bu, maksudnya? Oh, sudah paham ya. ya? Baik, kalau misalkan dia posisinya itu berdiri ya, kayak gini misalkan ya. Nah, begini tuh, misalkan ini batang A, ini B, ini titik A, titik B. Dia ada di X-nya itu pada posisi 2, misalkan ini 1, terus sebelah sini misalkan 5 juga gitulah ya. Maka titik beratnya juga harus di tengah, seperti kaidah yang contoh gambar konsepnya ini loh. Nah, berarti titik berat Z0 itu adalah 2, nah ini di tengah dari batang AB yang ini tuh berapa ya? Oh, berarti 3 gitu loh maksudnya. Ya, semoga paham ya? Ini suara Omar bukan ya? Baik, Ya, alhamdulillah. bersama Terima Bu. kasih. Ya, ya, ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Barangkali ada yang yang lain ingin menyampaikan? Sudah? Baik. Nah, tadi soal luasan ya, saya ingin menyoroti ini volume agak saya pending dulu ya. Soal luasan itu saya ingin menyoroti yang namanya segitiga ya. Ini harus hati-hati kita. Segitiga. Bentar. Segitiga itu kok sagitas sih? Segitiga maksudku. Segitiga. Oke, segitiga itu dia titik beratnya adalah sepertiga garis berat. Ya. Kalau di beberapa buku itu menulisnya sepertiga garis tinggi, itu agak blur ya, kacau gitu ya. Jadi maksudnya begini, sebelum saya menjelaskan itu bagaimana, maka dalam segitiga itu mungkin di SMP sudah pernah diajarkan bahwa pada segitiga itu ada yang namanya 4 garis istimewa. Semoga masih diingat ya, garis istimewa. Yakni yang terdiri atas garis bagi, garis
garis bagi ya, kemudian garis tinggi, kemudian garis sumbu, dan satu lagi adalah garis berat. Ya. Jadi dalam segitiga itu kita mengenal ada 4 garis istimewa, garis bagi, garis tinggi, garis sumbu, garis berat. Nah, titik berat segitiga itu adalah sepertiga garis berat, bukan garis tinggi. Saya kasih ilustrasinya ya. Saya ambil segitiga sembarang deh. Saya pakai penggaris atau pakai biasa ya? Penggaris tuh susah menggerakkannya. Biasa aja ya, gini deh. Nah, ini sembarang, segitiga sembarang ya. Alhamdulillah bisa agak lempeng deh, lumayan deh ini titik A, ini titik B, ini titik C. Segitiga sembarang. Nah, saya mulai dari garis bagi dulu nih. Garis bagi saya kasih warna biru ya. Garis bagi itu adalah garis yang membagi garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut di titik itu menjadi sama besar. Contohnya titik C. Titik C itu kalau saya buat satu garis yang membagi sudut C menjadi sama besar, maka nah ini misalkan begini ya. Aduh. Nah, ini yang disebut sebagai ini sudutnya sama besar, maka ini yang disebut sebagai garis bagi. Yang biru itu. Ya. Kemudian garis tinggi, tadi garis bagi sudah ya, garis tinggi warna merah deh. Garis tinggi itu adalah garis yang membagi garis yang ditarik dari suatu titik pada segitiga dan membagi dan bukan membagi ya, dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Saya ulang ya, garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan dia tegak lurus terhadap sisi di depannya. Saya kasih contoh garis dari titik B ya, titik B ini titik B. Titik B itu kalau saya, tarik garis tegak lurus terhadap sisi di depannya, sisi di depan B itu kan berarti AC ya, ini adalah sisi di depannya. Maka titik B saya tarik garis yang tegak lurus terhadap AC. Saya ambil dari titik B, ya. Nah ini disebut sebagai garis tinggi. Karena dia tegak lurus terhadap sisi di depannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga garis sumbu. Garis sumbu. Sebelum garis sumbu, garis berat dulu aja ya, karena garis sumbu ini agak ngeblur ya, kita pahami. Garis berat dulu ya, garis berat saya kasih warna hijau. Garis berat itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan dia membagi sisi di depannya sama besar. Nah, misalkan saya ambil titik A. Titik A itu, sisi di depan A itu adalah BC ya, betul ya? A di depan A adalah BC, kalau di depan B adalah AC, gitu kan. Di depan A adalah BC, maka saya tarik garis dari A menuju BC dan membagi BC sama panjang gitu. Jadi BC saya ukur dulu berapa panjangnya, lalu saya belah nih ya sama panjang nih. Nah, ini sama panjang, lalu saya tarik tuh antara A hingga ke perpotongan yang membelah sama panjang tadi tuh. Nah, ini yang disebut sebagai garis berat. Itu. Sudah paham ya? Oke ya. Nah, sekarang terakhir garis sumbu. Garis sumbu saya pakai hitam. Garis sumbu itu garis yang tegak lurus terhadap sisi yang dibelah sama. Jadi kalau ini BC ya, ini BC, saya teruskan di BC aja. BC ini ketika saya belah, maka belahannya ada di sini sama panjang ya, antara ini misalkan titik O ya, antara CO dengan OB itu sama, maka saya tarik dari titik O tegak lurus, begitu. Nah, ini tegak lurus ya. Ini yang disebut sebagai garis sumbu. Nah, ini dia. Jadi ada nggak rumit ya, semoga dipahami ya. Jadi ada 4 garis istimewa pada segitiga, yang mana kita harus benar meletakkan definisi titik berat itu. Jangan diletakkan segitiga, titik beratnya adalah sepertiga garis tinggi, salah itu.
Yang benar adalah titik berat itu adalah sepertiga garis berat. Jadi kalau segitiganya yang ini, yang sembarang ini, maka titik beratnya ada di sepertiga AO. Gitu lah ya, di sepertiga karena garis berat pada segitiga ini AO ya. Jadi sepertiga dari AO. Kita ukur nih AO-nya berapa panjangnya, lalu kita tentukan titik beratnya ada di sini. Nah, ini adalah titik beratnya, Z0. Ya, karena sepertiga dari AO nih. Kalau dibagi 3 kan sekian lah ya kira-kira ya. Nah, titik berat dari AO itu agak menuju ke yang lebar ke BC, berarti inilah titik beratnya. Bisa dipahami para siswa? Jelas? Semoga paham ya. Baik. Nah, ini akan jadi blur jika kita itu memahaminya keliru ya. Karena beberapa buku menulisnya titik berat segitiga adalah sepertiga garis tinggi, itu fatal sekali tuh. Kalau kebetulan saja ya, segitiganya adalah segitiga sama kaki, aduh, maaf ya gambarnya kurang bagus ya, saya ulang ya, nggak pakai penggaris sih. Ini segitiga sama kaki, atau sama sisi ya, sama sisi. Nah, sama sisi seperti ini ya, sisinya sama semua tuh. Nah, yang ini sama kaki, kakinya sama, maka titik berat pada segitiga, katakanlah ini ABC ya, titik berat ABC itu ada di sini. Kalau kita tarik titik C, maka garis beratnya tuh yang ini. Nah, ini dia. Ini adalah garis beratnya. Nah, kalau kamu lihat, pada segitiga sama kaki, garis berat itu juga termasuk garis tinggi, dia juga sekaligus garis bagi. Sehingga orang kadang kemudian menafsirkan, oh berarti segitiga itu sepertiga garis tinggi, padahal sebenarnya garis berat. Nah, sepertiganya di mana? Berarti posisinya ada di sini. Ini adalah Z0. Tapi definisi asal itu garis berat, bukan garis tinggi, bukan garis bagi. Ya, apalagi garis sumbu gitu loh ya. Semoga bisa dipahami ya. Jelas ya, para siswa ya? Ya, Bu. Oke, baik. Demikian juga dengan sama sisi. Yang sama sisi ini, sisinya sama semua. Ya, sisinya sama semua. Misalkan ini PQR ya, PQR. Saya ngambilnya kok bosen dari atas terus ya. Misalkan dari titik P ya, sama kita ambil garis kita ambil garis berat ya. Garis berat berarti kita bagi dua ini, bagi dua, maka kita tariknya. Nah, ini kebetulan juga garis berat atau karena sama sisi ya, atau garis tinggi, dan kebetulan juga adalah garis bagi. Tapi definisi awal kembalikan titik berat itu adalah ada di garis bagi, bukan garis tinggi maupun garis baginya. Nah, berarti posisi ada di sepertiga, berarti ada di sini. Ini adalah Z0. Ya, semoga paham ya maksud Ibu ya. Atau ini kurang presisi ya, sebaiknya diukur dulu panjangnya berapa, dibagi 3, sepertiga itu posisi ini adalah Z0-nya. Semoga dipahami keterangan dari Bu, saya. boleh Ya, orang yang garis tinggi enggak, Bu? boleh. Garis tinggi yang mana? Definisinya tadi. Oh, garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga tegak lurus terhadap sisi di depannya. Atau saya tuliskan lah ya, garis tinggi ya. Garis tinggi itu garis yang ditarik pada salah satu titik sudut segitiga, titik sudutnya gitu ya, nya itu bisa A, B, C gitu ya, dan tegak lurus dengan sisi di depan titik sudut yang dimaksud gitu loh ya, titik sudut yang dimaksud. Nah, itu dia yang disebut sebagai garis tinggi. Jadi dia harus tegak lurus dengan sisi yang di depannya. Kalau di depan B, saya pakai segitiga ini ya. Kalau di depan B adalah AC, gitu kan? Kalau di depan A adalah BC. Kalau di depan C adalah AB gitu. Kalau misalkan saya tadi gambar garis berat dari C. Coba kita komparasi ya. Saya pakai warna apa ya? Hijau ya.
saya menggambar titik berat, saya narik dari C dan garis tinggi. Kita lihat perbedaannya. Dari C, kalau saya menggambar garis berat, maka saya belah dulu AB menjadi sama panjang ya. Sama panjangnya berarti posisi kurang lebih di sini ya. Nah, ini adalah garis berat. Ini adalah garis berat. Tapi kalau saya menggambar garis tinggi, berarti dari titik C itu, saya gambar pakai hitam ya, semrawut pula tuh. Dari C tegak lurus terhadap AB. Nah, ini dia. Oke. Nah, beda kan? Paham nggak maksudku? Atau saya kasih gambar baru ya? Nih ya, segitiga baru ya. Ya, supaya kalian tuh benar-benar ngerti dan di mana letak miskonsepnya. Tuh sering sekali tuh ditanyakan tuh. Ini saya punya A, punya B, punya titik C. Lalu saya disuruh menggambar, Bu, bikinkan garis berat dan garis tinggi supaya kami paham Bu perbedaannya. Baik, saya buatkan lah ya. Dari C, saya ambil dari C misalkan. Saya gambar garis berat dulu. Kalau garis berat dari C, AB itu saya belah dulu menjadi 2. Kira-kira sekian lah ya, saya nggak pakai penggarisnya, tolong dimaklumi ya. Ini adalah garis apa? Garis berat. Nah, kalau garis tinggi, saya pakai biru ya. Kalau garis tinggi, maka dari titik C itu, saya gambar tegak lurus AB. Kalau garis berat kan tadi AB dibelah dulu sama. Kalau garis tinggi, maka dari titik C itu tegak lurus ke AB. Nah, begini tuh, nah. Kurang lebih lah ya, saya nggak pakai penggaris, jadi dikira-kira ya. Nih, nah, itulah. Ya, ini yang disebut sebagai garis tinggi. Nah, perhatikan para siswa, kalau segitiganya sembarang, apa yang terjadi? Garis berat itu tidak berhimpit dengan garis tinggi, ya kan? Padahal definisi titik berat pada segitiga itu adalah sepertiga garis berat, bukan garis tinggi. Jadi posisi garis berat ini kita ukur ya panjangnya berapa, lalu kita belah 3, diukur dari bawah. Nah, ini dia yang disebut sebagai posisi Z0 atau titik beratnya. Gitu loh para siswa. Bukan di posisi sini. Bukan, ini salah itu. Salah kalau seperti itu ya pemahamannya. Ini kalau segitiga sembarang. Lah kalau segitiga sama sisi sama kaki memang kebetulan berimpit semua mereka itu. Ya garis tinggi, ya garis berat, ya garis bagi. Ya, tapi kembalikan definisi titik berat itu kepada yang sesungguhnya, yaitu di garis berat. Titik berat itu di sepertiga garis berat pada segitiga, bukan sepertiga garis tinggi. Bisa dipahami para siswa? Halo? Halo, penjelasan. Baik, sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, saya sudah melunasi ya tentang segitiga ini, karena ini harus ada penekanan khusus. Karena saya pernah menjumpai ada siswa yang mengerjakan begini nih. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Dulu pernah tuh ya, SBMPTN bahkan kurang ajarnya di situ. SBMPTN itu kan banyak jebak-jebakannya ya. Padahal soalnya sederhana tuh. A, B, C gitu ya. Dia kasih jebakan memang sengaja, kurang ajar banget ya. Jebakannya begini nih. Ada titik ini gitu ya, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, sebelah apa ya, lalu ini nah gitu ya. Nah, ini lalu sebelah sini nih. Lalu satu lagi sebelah sini lah. Misalkan ini jangan ABC lah ya, PQR gitu. Saya pernah lihat soal seperti itu di SBMPTN. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, letak titik berat pada gambar ini adalah, waduh, rame-rame siswa ngerjakan yang A. Coba, paham nggak di mana letak kerancuannya berpikir itu? Karena siswa itu selalu memahami bahwa segitiga itu sepertiga garis tinggi, karena rancu itu tadi. Ya, kalau kayak gini ya nggak bisa, dia harus ada di titik E, karena ini sama besar ya. Ini adalah Z0, jadi ini adalah titik berat gambar tersebut.
Bisa dipahami enggak maksud saya? Ini soal SBMPTN. Soalnya sederhana, SBMPTN itu hanya konsep. Cuma kalau siswa nggak paham kan akhirnya kejeblos tuh. Sepertiga garis tinggi dari segitiga ini adalah PR, bener kan? Akhirnya fatal, dia mengerjakan A. Bayangin coba, kalau SBMPTN itu salah kan minus 4 ya. Salah minus 1 ya, salah minus 1, kalau betul plus 4, gitu. Bisa dimaklumi maksud Ibu nih? Bisa dimengerti maksud saya? Bisa, Bu. Oke, jadi lain Bisa, kali Bu. ya, lain kali hati-hati mendefinisikan karena itu banyak sekali konsep yang kadang miskonsep ya di tengah-tengah KBM kita, baik fisika, kimia, yang paling banyak tuh fisika, kimia juga banyak loh itu sebenarnya. Saya lihat ya sampai jam berapa nih kita 8.15, alhamdulillah. Baik, para siswa sampai di bagian luas ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Bu, Ya, silakan, Nak. itu nak Bu, minta itu pembahasan contoh soal Bu. Kita buat contoh soal nanti kita. Memang nanti kita akan bahas itu, pasti dong, pasti akan kita bahas. Kan ini ada contoh soalnya kan? Pasti kita bahas tuh ya. Baik, terima kasih ya. Kan kita masih ada 2 pertemuan lagi, hari ini dengan hari Kamis. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, Bu, saya ya silakan Mbak. kalau membagi titik beratnya itu memang harus dari bawah, Bu. Ya harus dari yang panjang ini, iya memang. Memang harus dari bawah ya. Kalau kamu bertanya dari bawah itu yang lebih panjang, maka memang iya betul. Logikanya kan begini ya, logikanya begini ya. Gini, saya pakai logika aja. Nih ada benda berbentuk segitiga, kan sepertiga ya. Nah, logikanya ini lebih lebar bukan? Yang ini lebih mengerucut ke atas. Jadi kita membaginya dari sini dong. Masa dari atas gitu nggak adil banget ya rasanya. Paham nggak maksudku? Ya. Jadi kita pakai pakai logika juga, pakai logika berpikir juga. Misalkan segitiganya begini nih. Nah dibalik kayak gitu. Berarti kan membaginya dari atas sini kan. Nah, gitu loh ya. Ngerti maksudku? Ya, jadi yang lebih lebar gitu. Yang lebih lebar, alah itu licin kan petnya ya. Yang lebih lebar berarti dari atas dong. Nah, ini adalah sepertiga garis berat. Kebetulan ini misalkan sama sisi ya, berarti garis tinggi kebetulan gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, alhamdulillah sama-sama. Insyaallah bisa, Bu. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan saja ya dengan yang volume ya supaya kita buat penyelesaian pada soal-soal ini. Yang volume itu biasanya yang kita dapati adalah setengah bola, limas, dan kerucut. Ya, ini enggak berat-berat amat kok. Setengah bola. Jadi kalau volume itu artinya benda itu benda pejal ya. Benda yang di dalam itu ada volumenya, ada isinya. Pejal itu maksudnya dia terisi oleh materi, gitu lah ya. Nah, setengah bola itu titik beratnya 3/8 R. Jadi kalau R-nya tuh ini ya, diukurnya dari bawah sini, R-nya tuh ini ya, sepanjang ini R-nya, maka 3/8 R-nya kita bisa dipahami ya, agak melorot ke bawah, bukan setengah R, tapi 3/8, agak melorot, ini adalah 3/8 R. Kalau setengahnya kan di atas lagi tuh, tapi karena di bawah itu, apa ya, lebih lebar, lebih gendut gitu daripada yang atas, maka, titik berat itu akan turun sedikit ke bawah, gitu ya para siswa. Kalau limas itu dia titik beratnya ada di seperempat tinggi. Ini adalah titik beratnya. Jadi tingginya itu dicari, kemudian dihitung tingginya berapa, lalu dibelah 4, maka seperempat dari tinggi tersebut. Ini adalah Z0 atau Y0-nya ya. Kalau Z itu kan koordinat X, Y. ZY 0-nya. Kemudian kerucut juga sama ya, dia seperempat tinggi. Jadi tiga benda ini yang sering kita jumpai ketika melihat soal-soal baik di ujian nasional maupun SBMPTN. Nah, kita coba ya beberapa soal lagi nih. Jadi saya simpulkan bahwa yang biasa kita hadapi ini adalah garis lurus, kalau yang pakai hijau ya, garis lurus tuh. Kemudian jarang sekali busur ya, setengah lingkaran, ya pada luas itu setengah lingkaran,
kemudian selimut jarang juga, dan kalau yang volume ini ketiga-tiganya itu sering kita lihat ya pada soal SBMPTN itu sering banget kita lihat. Ya, nggak susah kok. Jadi yang saya centang hijau itu ya ada garis lurus, pada panjang itu berarti garis lurus, kemudian luasan itu setengah lingkaran, kemudian pada volume itu setengah bola, limas, dan kerucut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, sekarang kita poin ini, penentuan titik berat gabungan benda yang berbentuk teratur. Nah, jadi para siswa, kalau kita menghitung benda yang bentuknya itu hanya satu bagian per bagian, itu mudah ya. Tadi menentukannya sudah ada di atas tuh. Tapi bagaimana kalau bendanya itu gabungan dari beberapa benda lain yang bentuknya itu sudah kita ketahui. Contohnya ya, kalau segi 4 kan titik beratnya di sini nih. Ya, diagonalnya. Bagaimana kalau bentuknya itu gabungan dari ini? Nah, gitu loh para siswa. Ini yang akan kita pelajari. Bentuk ini adalah gabungan, bisa kita tinjau perspektif yang, oh saya belahnya gabungan dari benda satu yang ini Bu, benda dua yang ini. Enggak Bu, saya enggak mau begitu, saya maunya yang ini Bu. Ini tuh terdiri dari ini loh Bu. Ini benda satu Bu, ini benda dua, boleh. Ada lagi siswa datang, enggak, menurut saya enggak begitu Bu, menurut saya itu terdiri atas benda utuh Bu ya, benda utuh saya kasih biru lah ya. Benda utuh lalu dipotong. Dia perspektifnya beda lagi tuh. Ini benda satu utuh, tapi ini benda dua dipotong pakai gunting gitu. Boleh kan Bu? Boleh. Paham nggak maksudku? Perspektif Paham, orang Bu. beda-beda. Paham, Bu. Perspektif orang beda-beda. Satu. Tapi yang harus kita ketahui adalah kita samakan persepsi di bagian kalau bisa sedikit jangan banyak. Contohnya begini ya. Saya buat ada soal tuh misalkan begini nih. Nah begini nih ya, rumah tapi nggak rumahnya nggak utuh tuh. Lalu saya tanya, ini ada berapa benda nak? Lalu datanglah siswa menjawab, saya berbicara ini 2 benda Bu. Oke, yang mana aja bendanya? Ini satu benda pertama tuh Bu, dan ini benda kedua, ini benda satu, ini benda dua, kata dia. Tapi datang siswa ketiga ngomong begini, menurut saya 3 Bu. 3 dari mana? Ini dibelah lagi Bu. Nah kan jadi 3 Bu. Nah ini dia yang harus kita samakan persepsi. Jadi maksud saya adalah, kalau bisa lebih kecil, jangan yang ambil yang lebih rumit gitu loh ya. Kalau bisa 2, jangan jadikan 3. Kalau bisa 3, jangan jadikan 4 gitu. Paham nggak maksud saya? Karena nanti perhitungannya rumit, nggak enak kita menghitungnya. Paham ini? Jelas ya? Jelas, Bu. Baik, oke, kalau bisa lebih sedikit kita memotong bagian benda itu, jangan dipotong-potong macam-macam. Ada juga yang, kalau menurut saya tuh Bu, saya suka yang rumit-rumit katanya. Saya tuh membayangkan ini adalah trapesium, halah apalah gitu ya kok ya kayak gitu tuh ya, nanti mah menyusahkan diri kita sendiri. Oke ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan titik berat gabungan benda? Yang berbentuk teratur, tapi kalau nggak berbentuk teratur ya nggak bisa kita menentukan rumus itu. Yang berbentuk teratur, segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi gitu maksudnya ya. Ini dia cara menghitungnya, yaitu Z0 adalah sigma Zn kali Wn dibagi sigma Wn. W itu bisa macam-macam. W itu bisa panjang, bisa luas, bisa volume. Jadi begini, nah ini, kalau titik berat gabungan benda panjang, maka Z0-nya itu adalah Z1 kali L1 tambah Z2 kali L2 dan seterusnya dibagi panjang 1, panjang 2 dan seterusnya. Kalau luasan berarti L itu diganti A, kalau volume berarti L itu diganti V gitu. Jadi maksud Ibu begini, kalau benda panjang ya, huruf T, tati. Berarti huruf ini terdiri atas panjang 1, L1 yang ini, dan L2 yang ini. Itu loh maksud Ibu, gitu.
Nah, nanti kamu teruskan L1 posisi B0, B1-nya di mana ya? Misalkan di tengah kan? Ya di sini tuh. Nah, ini adalah B1 tuh, gitu. Berarti kalau L2 kan di tengah juga tuh. Nah, di sini tuh. Ini adalah W2 tuh. Nah, berarti pada L1, pada biru ya. sorry, biru ya, L1 ya. Pada benda satu. Jadi huruf ini terdiri atas dua benda, yaitu panjang L1 dan panjang L2. Pada benda satu atau L1 itu dia terdiri atas panjang L, ya, panjang L1 berapa panjangnya, berapa sentimeter atau meter, ya, terserah dia mau pakai satuan apa. Dan juga titik berat W1 yang terdiri atas koordinat X1, Y1. Itu dulu ya yang harus kita pikirkan. Kemudian juga benda 2. Benda 2 itu adalah L2. Yang mana kita ukur panjang L2 sekian sentimeter dan ada W2 yaitu X2, Y2. Jadi titik berat benda kedua. Jadi kalau kita menghadapi soal yang sifatnya adalah gabungan, maka satu, tentukan panjangnya dulu. Atau bukan begitu ya, tentukan masing-masing bagian. Ada berapa bagian benda tersebut? Satu ya. Yang kedua, tentukan dia benda berwujud apa? Panjang, luas, atau volume. 3, tentukan luas atau panjang atau volume masing-masing bagian dan titik berat masing-masingnya. Baik, kita kasih contoh ini dulu ya. Sampai di sini paham nggak maksud Ibu? Menentukan titik berat. Saya kasih contoh yang ini aja dulu deh, yang luasan ya. Peta berpikir dulu ya, nanti pertemuan berikutnya kita bedah sambil menghitungnya. Atau ini, nah nomor satu dulu kita lihat ya, konsep berpikir dulu tuh. Tentukan koordinat titik berat bangun di bawah ini. Benda ini terdiri atas berapa panjang? Kamu lihat tuh. Ada? Ada 3 ya? Ada 3, yaitu benda 1 yang ini, benda 2 yang ini, dan benda 3 yang ini tuh. Ya. Nah, berarti nanti kamu harus menentukan benda 1 itu L1 berapa? Kemudian B1-nya di mana koordinatnya? Ya. Jadi L1 panjangnya berapa ya? Ini L1 nih. Benda 1 itu yang ini ya, yang miring ini loh. Panjangnya berapa sih? Oh, kita lihat ya. Kalau bawahnya itu 4, tingginya 3, berarti panjangnya 5 dong, gitu. 5 satuan. Nah, kemudian titik berat pasti ada di posisi tengah. Posisi tengah berarti di sini nih. Ini adalah W1. Nah, W1 ini posisinya adalah di tengah dari antara 1 dengan 5, berarti kan dia koordinatnya di 3 ya, karena 1 tambah 5 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Berarti ini adalah posisi 3, yang sebelah sini berapa ya? Kita lihat ya, kita tengok ya. Ini adalah separuh dari 1 dengan 4, berarti 1 tambah 4, 5 dibagi 2, berarti 2,5. Paham nggak maksud saya? W1 menghitungnya? Baik ya, nggak ada respon. Kemudian yang kedua, benda kedua juga dihitung. Benda kedua saya kasih warna biru ya, ini nih, benda kedua tuh yang ini nih. Nah ini warna biru, benda kedua supaya nggak bingung dengan yang merah. Merah itu yang miring, kedua sekarang yang tegak tuh. Yang benda kedua itu kita hitung L2-nya berapa dulu. Ya, L2-nya kalau dari 1 ke 3 berarti 2 satuan tuh. Lalu W2-nya ada di posisi mana? W2 itu ada di posisi tengah sini. Ya. Oh, berarti itu koordinatnya adalah 4, berapa ya? Antara 1 dengan 3, 1 tambah 3, 4 dibagi 2, berarti 2. Paham nggak ini? Jelas? Halo? Lumayan. Lanjut. Boleh diulang nggak, Bu? Yang mana yang diulang? Tadi bagian W Menentukan L2 itu 21. bingung bingung iya-nya. Bingung yang L2. Satu-satu coba, yang Mbaknya dulu deh. Apa nih? Yang mau ditanyakan yang mana nih? Yang L2 tuh, Bu. Tentukan L2 dia 2 kenapa satuan gimana? 2 gitu? Kenapa 2 gitu ya L2-nya gitu?
Baik, kita lihat ya. Jadi yang biru itu kan L2 ya. L2 itu dia start-nya dari 1, berakhir di 3. Berarti panjangnya kan 3 kurangi 1, maka panjangnya 2 gitu. Yang itu paham? Oh, paham, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian kalau titik beratnya paham juga? Titik beratnya itu koordinat di tengah ya, koordinat di tengah. Ya. Berarti ini kan 4 ya, 4,2. Oke, sekarang tadi yang mau bertanya lagi monggo silakan. Siapa tadi ya? Nggak ada. Saya lanjutkan ya waktunya ya. Saya lanjutkan Bu, yang Bu, ya, silakan. Heeh. Bu. Komar nih. Ya, Kalau silakan. yang ngitung W1 deh Bu, nemu Y-nya gimana? 2,5 Nah, itu. ya begini ya, nemu Y-nya ya, yang Soalnya W1. kan garisnya mereng gitu. Oke, kita lihat ya. Yang kita perhatikan adalah dari ujung ke ujung. Lihat ya, dari ujung ke ujung. Jadi kalau saya ketemu 3, ya, aduh merah nggak apa, hijau nggak apa, biru nggak apa ya. Ujung awalnya dia dari berarti kan ini gini ya, koordinat itu Z0 itu ini adalah X0, Y0. Berarti ini kan ini apa nih, absis ya. Absis itu pada sumbu X, kamu lihat dari ujung ke ujung di sumbu X. Kemudian Y0 itu adalah ordinat. Ordinat. Nah, kalau mereka digabung jadi koordinat gitu loh ya. Absis itu kamu lihat dari dari awal hingga ujung akhir. Awalnya dia angka 1, akhirnya dia angka 5. Betul? Yang garis merah tuh. Betul ya? Awalnya di 1 ini, awalnya di 1, akhirnya di 5. Berarti 1 tambah 5, 6. Dibagi 2, 3 lah ketemunya. Nah, sekarang pada sumbu Y-nya. Pada sumbu Y-nya yang ini tuh gimana cara nyarinya ya? Nah, awalnya dia di di ordinat 1, akhirnya dia berada di ordinat 4. Berarti 1 tambah 4 dibagi 2. 1 tambah 4 is 5 dibagi 2, 2,5. Jadi ini penentuan titik tengah ya. Di statistik tuh ada tuh. Titik tengah dari 100 dengan 1001. Nah, gimana nih titik tengahnya nih? Ya udah, berarti titik tengahnya itu adalah 100 tambah 1001 dibagi 2. Udah gitu aja cara nyarinya. Ya, mencari titik tengah antara 2 titik A dengan B itu adalah A ditambah B dibagi 2. Semoga paham ini? Halo? Oh ya, Bu, Oke, Bu. paham. Paham, Baik Bu. ya, baik. Sekarang yang keempat. Waduh, waktunya tinggal 5 menit lagi. Yang keempat itu, atau sudah berhenti ya? Sudah selesai kah? Kita lihat waktunya ya. Jangan sampai kita, mengambil jatah pelajaran lain tuh. Oh, kurang 5 menit, alhamdulillah. Yang ketiga ya, benda yang ketiga. Benda ketiga saya kasih ilustrasi warna hijau ya. Ini benda ketiga ya. Maka tentukan benda ketiga itu adalah, karena dia panjang, berarti L3-nya, kita lihat ya, L3-nya awalnya 1, akhirnya 5, berarti panjangnya 4. Karena 5 dikurang 1. Lalu W3-nya itu ada di koordinat, yaitu antara X-nya ya, absisnya kita lihat dulu ya, absisnya 1 dengan 5, separuh dengan 1 dengan 5 adalah 1 tambah 5, 6 dibagi 2, 3 dong, koma, ordinatnya itu pada sumbu Y-nya adalah angka 4. Oke, begitu ya, paham ya? Nah, kita selesaikan nomor 1 ini ya. Nah, kalau sudah ketemu itu, maka Z0 itu kan terdiri dari X0 dengan Y0. Maka X0-nya itu adalah begini loh, X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah X3 kali L3. Karena 3 benda. Tapi dibagi semua L-nya, semua luasan. L1 tambah L2 tambah L3 gitu. Jadi X0-nya itu berapa? X0-nya, X1-nya itu kan ini ya, 3 ya. Berarti 3 kali 5 ditambah X2-nya tuh 4 ya. 4 kali 2 ditambah X3-nya tuh 3 lagi ya. 3 kali 4 dibagi gitulah ya. 5 tambah 2 tambah 4. 5 tambah 2 tambah 4. Sudah kita hitung dulu ya. Berapa ya hitungannya ini ya, berarti ya.
3, 15 ditambah 8 ditambah 12 dibagi 11 gitu ya. Ini 20, 35 dibagi 11. Berarti 3 kan? Sisanya 2/11. Nah, ini nggak ada satuannya ya. Ya udah biarin aja satuan panjang. Jadi X0-nya ada di posisi 3, 2/11. Kalau 3 ada di posisi sini, maka 4 di sebelah sini, maka kurang lebih ada di daerah sinilah. Nah, ini dia 3, 2/11. Lalu Y0-nya berapa ya? Saya hitung di bawahnya sini ya, Y0-nya. Y0-nya itu, Y0-nya sama dengan itu, berarti Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 ditambah Y3 kali L3 dibagi semua komponen dimasukkan, L1 tambah L2 tambah L3. Berarti Y0-nya adalah, Y1-nya itu berarti ini ya, 2,5 atau 5/2 kali L1-nya 5 ya, ditambah Y2-nya 2 kali 2 ditambah Y3-nya 4 kali 4 dibagi berapa tadi tuh? 5 tambah 2 tambah 4, 11. Semua paham ya? Jadi Y0-nya itu adalah 25/2. 25/2 itu 12,5 ditambah 4 ditambah 16 dibagi 11. Saya terus ini ya. Y0-nya itu adalah ini 20 ditambah 12,5 jadi 22,5 dibagi 11. Ini 22 bagi 11 itu 2, 0,5 dibagi 11. Berarti 5 dibagi 110, berapa tuh? 50 dibagi 110 ya, 50 225 gimana ya? 225/11 ya, ini ya. Di 20 ya, 2 ya. 25/11. 0,5 ya, bukan 5/11 ya. 0,5/11 berapa ya? 0,5 dibagi 11 itu kurang lebih kalau dikalikan 10, 55/110. Jadi 0,4 sekitar itulah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar itu. Atau kalau ingin lebih lebih bagus lagi berarti begini ya. 5/110 ya. Jadi 1 per berapa? 110 itu dibagi 5 tuh 22. Nah, ini dia. 1/22 berarti sekitar 2 tapi naik sedikit nih ya. Ini 2 berarti naik sini. Nah, ini adalah 1/22 lalu digabungkan nih. Nah, digabungkan dengan yang ini tadi tuh. Nah, ini adalah Z0-nya yaitu pada koordinat 3, 2/11 dan 2, 2/22. 1/22. Ya, agak rumit ya? Enggak sebenarnya sih. Baik. Baik para siswa, mungkin itu yang bisa saya jelaskan karena waktunya juga tidak mengizinkan lagi ya. Saya harus berbagi dengan kelas yang lainnya. Dari saya cukup sekian, kita di pertemuan berikutnya akan bahas pada soal nomor 2, terutama ya 3 dan 4. Dari saya sekian dulu ya. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Nggak ada waktu lagi ya. Baik para siswa, dari saya cukup sekian. Besok pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal yang di bawahnya ini. Jangan lupa protokol COVID harus selalu kalian lakukan ya. Jadi stay at home, kemudian jaga jarak satu sama lain, dan kalau terpaksa keluar pakai masker. Sekian saja dari saya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke ya. Terima kasih Bu.